Perkenalkan, nama saya Haniman, usia 51 tahun, berdomisili di Tangerang Selatan, dan kebetulan saya bertugas sebagai manajer kasus di salah satu rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang, sebagai sukarelawan TB resisten obat. Mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa Indonesia saat ini menduduki peringkat 2 dunia, negara dengan penduduk pengidap TBC terbanyak. TBC atau tuberkulosis yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, lebih dari 3 minggu, biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang tulang, usus, atau kelenjar. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah yang keluar dari penderita TBC ketika berbicara, batuk, atau bersin. Penyakit ini lebih rentan terkena pada seseorang yang kekebalan tubuhnya rendah, misalnya penderita HIV. Sayangnya, di tengah masyarakat masih berkembang persepsi bahwa TBC adalah penyakit yang berhubungan dengan dunia gaib. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman masyarakat soal penyakit TBC masih belum utuh. Semoga masyarakat lebih peduli bahwa TBC bisa disembuhkan, bukan lagi suatu penyakit aib atau penyakit yang dianggapnya satu penyakit yang sangat jelek ya di mata masyarakat. Itu kalau TBC, tentang TBC itu materinya aib, sebagai aib sekali itu sebagai di mata masyarakat. Meski demikian, TBC dapat disembuhkan. Haniman adalah salah satu contoh dan ia tidak sendiri. Saya juga pernah mengalami dan saya sebagai penyintas pasien TBRO yang alhamdulillah sudah dinyatakan sembuh dengan lengkap dari pihak rumah sakit umum daerah. Dengan semangat support kawan-kawan dan support keluarga, saya melalui hari-hari yang berat itu dengan semangat. Akhirnya saya sembuh, dinyatakan sembuh oleh dokter itu di tahun 2019 bulan Juni. Di penyakit TB ini, salah satu yang menunjang keberhasilan itu adalah support system. Makanya kita bergerak di Setara ini ya menjadi support system mereka, seperti itu. Thank you banget, dan di sini memang ada kerjasama karena campur tangan Tuhan juga. Aku bisa sembuh, punya nakes yang baik di RSUD yang tidak bisa aku sebutkan satu-satu. Untuk menuju kesembuhan memang butuh komitmen dari pasien TB sendiri, serta dukungan dari keluarga inti, tenaga kesehatan, dan tentu saja masyarakat umum. Saya berobat 11 bulan. Pada saat itu saya masih ada yang namanya suntik, Pak. Suntik itu selama 6 bulan, saya tiap hari disuntik. Kiri kanan sampai mana ya rasa. Saya sama suntik tuh fobia banget. Jadi bagaimana saya harus disuntik, tapi untuk menghilangkan fobia. Saya kalau di rumah sakit itu teman-teman tuh saya paling rajin, Pak. Paling rajin, datangnya, pulangnya paling lama. Karena menghilangkan rasa fobia untuk disuntik. Karena saya takut sama suntik, jujur. Tapi mau tidak mau, karena saya ingin sembuh, saya harus disuntik. Saya itu efek samping yang saya rasakan adalah sulit makan, susah tidur. Itu halusinasi tingkat tinggi, Pak. Jujur, Pak, saya pernah hampir mencoba niat bunuh diri dengan rencana saya mau mengambil satu obat serangga. Tapi beruntung pada saat itu saya melihat anak saya sedang tidur, IC urung. Selama pengobatan banyak pengalaman yang sungguh sedih, senang, kadang bercampur aduk lah gitu. Seperti mungkin saya harus keluar dari pekerjaan saya harus jauh dari teman-teman saya. Memang saya bersyukur, alhamdulillah keluarga saya masih mendukung saya. Mereka yang selalu mensupport saya, dan akhirnya saya bertemu dengan kawan-kawan di RSUD Tangsel. Perjuangan kami itu mungkin Pak Haniman yang orang pertama support saya di RSUD Tangsel.
sampai saya kuat. Terus saya jalani, biarpun efek samping dengan yang luar biasa, saya harus muntah, bahkan orang tua pun sampai khawatir saya seperti kayak bukan diobatin gitu. Tapi dengan semangat support kawan-kawan dan support keluarga, saya melalui hari-hari yang berat itu dengan semangat. Akhirnya saya sembuh, dinyatakan sembuh oleh dokter itu di tahun 2019 bulan Juni. Efek samping yang MDR yang saya rasakan ini tuh sangat banyak ya Pak. Karena kan kita minum obat itu nggak cuma 1 butir ya. Kita minum obat itu bisa dibilang sampai 14 butir gitu. Efek samping yang setiap hari saya rasakan itu seperti mual, seperti pusing, seperti persendian pada sakit. Itu setiap hari selama 11 bulan itu saya rasakan. Apalagi kan saya selama 6 bulan saya juga melakukan suntik ya. Jadi setiap hari kanan kiri dan itu juga hebat banget sakitnya di pantat gitu. Jadi itu sih saya rasa. Apa pasien sekarang alami itu SO itu yang dibilang 1 buku pun ditulis nggak akan pernah cukup karena banyak. Dan 2017 lah orang kedua di pertama banget buka itu aku di RSU karena aku ngerasain itu panjang selama 20 bulan. Jadi dokter itu ngelihat aku semangat karena aku nggak pernah mengeluh orangnya. Kalau ditanya, Erni kamu keluhannya apa? Nggak ada dok. Paling sakit doang. Paling asam uratnya tinggi, mual muntahnya itu mah udah yang umum lah ya. Udah yang seperti minyak sama air yang tidak bisa dipisahkan. Jadi aku mah nggak pernah mengeluh. Aku semangat. Aku bilang aku harus sembuh. Nah di situ kan aku memang sudah memutuskan sebelum pengobatan bekerja. Jadi aku tidak berdiskriminasi. Orang tua pun semangatin aku. Di mana tuh seperti pasien sekarang tempat makan yang harus dibedakan, kalau aku enggak. Jadi tempat makan ya sama, tetap masih aku positif, aku memakai masker, menjaga jarak, berjemur setiap pagi, benar-benar aku jaga karena aku aware sama diri aku dulu minimal orang tua yang di rumah itu tidak boleh seperti aku. Baik, jadi kalau kayak gitu udah biarin aku aja, aku yang udah sembuh. Jadi beliau pun tidak boleh, di mana yang program pemerintah ini kan 2030 Indonesia ini kan harus bebas TB. Kita peringkat nomor 2 setelah India. Jadi gerakan itu benar-benar aku jaga banget dan benar sampai 20 bulan aku selesai dengan baik. Berdasarkan pengalaman inilah, kini Haniman dan rekan-rekannya mengabdikan diri mereka untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang TB serta melakukan pendampingan pasien TB menuju penyembuhan. Komunitas kami yang bernama Setara Sebaya Tangerang Raya yang berdomisili di Tangsel. Kami meliputi daerah Tangerang Raya, Banten, dan sekitarnya. Kami dan teman-teman berusaha mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat, memotivasi pasien-pasien untuk tetap semangat dalam menjalani TB resisten obat. Alhamdulillah, Setara sampai saat ini sudah melakukan kontak investigasi, melakukan kunjungan, melakukan pendampingan kepada pasien-pasien TBRO di rumah sakit umum di daerah Tangerang dan sekitarnya, di PKM, dan kami juga Setara itu mencari kasus-kasus TB agar masyarakat ini mau berobat. Ya, di Setara saya melakukan kegiatan pendampingan pasien atau pasien supporter. Seperti yang tadi saya bilang, saya akan selalu support pasien dari mulai mereka datang ke rumah sakit atau pengobatan sampai mereka sembuh. Support itu berupa edukasi, semangat, ataupun memberikan sedikit bantuan yang memang kami punya gitu. Jadi kami akan terus pantau perkembangannya, baik pun di rumah sakit, di PKM, bahkan sampai di rumah. Bahkan kita harus lihat keadaan di rumahnya, lingkungannya, karena memang banyak juga pasien itu terkendala seperti, ya kita nggak munafik, ekonominya dari kehidupan ataupun kehidupan rumahnya lah gitu. Karena memang faktor itu mendukung seperti ekonomi, pendidikan, sosial lah khususnya. Nggak hanya mereka berobat. Biarpun mereka berobat, misalnya perekonomian mereka nggak bagus juga akan terkendala juga gitu. Jadi kita terus pantau. Kita akan
berikan bantuan apa yang harus diberikan, dan kita akan terus mendata sampai mereka benar-benar diberdayakan ataupun diperhatikan dari segi pengobatannya, segi ekonominya, atau mungkin bahkan pendidikannya, karena memang banyak pasien yang sakit sampai nggak bisa bekerja, sampai dikeluarkan atau di PHK dari tempat kerjanya, bahkan sampai yang mungkin kuliah atau sekolah dia sampai berhenti karena malu, mungkin banyak kejadian masih stigma atau dibully di sekolahan atau di lingkungan gitu. Tapi kita insya Allah kita akan terus memberikan edukasi, bukan hanya pasien, lingkungan pun, mungkin tempat kerjanya pun kita akan edukasi ataupun memberi pengertian, karena memang banyak masyarakat umumnya khususnya lingkungan setempat lah gitu masih belum terlalu paham. Jadi masih banyak lah tentang duga-duga seperti TB itu penyakit turunan, TB itu penyakit guna-guna, TB itu penyakit ya yang hina lah tuh, padahal enggak seperti itu. Memang penyakit TB itu memang menular, tapi menular itu pun ada prosesnya. Nggak hanya kita dekat, tiba-tiba besok kita keluar, enggak. Karena apa? Setiap penularan itu pun ada prosesnya. Kalau memang kekebalan tubuh seseorang itu yang dekat dengan TB itu, insya Allah dia nggak akan tertular. Dan kalaupun yang pasien itu dia menjaga progresnya ataupun peraturan-peraturan yang diberikan dokternya, misalnya masker harus dipakai atau berjemur, insya Allah dia juga tidak akan menularkan. Menularkan bukan berarti hina, menularkan itu mungkin bisa karena tertular gitu. Dan ada obatnya kok. Gratis, program pemerintah, kita hanya mau berobat. Insya Allah dijamin semua oleh pemerintah, karena program pemerintah pun ingin di 2030 itu Indonesia bebas dari TBC. Saya bergabung di Setara itu karena saya tahu ya bagaimana nggak enaknya sakit TB gitu. Dikucilkan sama banyak orang, kita dihindari sama banyak orang gitu. Nah makanya saya bergabung ke TB itu ingin merangkul semua pasien TB, bahwasannya mereka itu supaya nggak berpikiran kalau mereka itu sendiri, bahwasan mereka itu ada yang, oh gue ada yang nemenin, gue ada yang support gitu. Jadi kan di penyakit TB ini salah satu yang menunjang keberhasilan itu adalah support system. Makanya kita bergerak di Setara ini ya menjadi support system mereka seperti itu. Satu karena gini ya Pak, aku mantan, aku pernah seperti mereka. Gimana rasanya antara hidup dan mati. Jadi hidup kok kayak orang nggak berguna gitu. Kayaknya buat apa sih hidup nggak berguna banget. Jadi aku pengen bikin kalian juga masih punya masa depan yang cemerlang. Kalian masih bisa bangkit, kalian masih bisa sembuh. Toh pengobatan lama ini ada garis finishnya, di mana pasti sembuh, tidak seperti HIV ya Pak, minum obat seumur hidup yang tak sembuh. Tapi kalau HIV ini, kalau TBRO ini minum sepanjang pun dia pasti sembuh, dan yang pastinya tidak menularkan itu yang tergerak. Jadi mereka harus benar-benar diberdayakan, mereka benar-benar harus dipeluk, dirangkul, dikasih semangat. Jadi mereka yang pasien-pasien TBRO ini tidak boleh dikecilkan, bahkan dilihat sebelah mata, bahkan disingkirkan atau dikucilkan. Ih sana kamu TB, nggak perlu. Jadi mereka jadi bikinlah kita semua seperti duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Aku memang relawan itu kan tidak ada gaji. Satu juga aku relawan juga, dan aku diberdayakan di MK, dimana kan MK kan masih punya penghasilan Pak dari Global Fund kan. Nah di situ aku bisa, walaupun dibilang kalaupun kita punya gaji itu jauh dari kata cukup, tapi kalau kita bisa baik sama orang, kita bisa berbagi, Tuhan akan kasih lebih dari apa yang kita keluarkan. Janji Tuhan itu nyata, Tuhan itu baik banget. Dan sampai detik ini, aku gak akan pernah kekurangan, bahkan Tuhan selalu kasih aku cukup.